Oke, selamat malam semuanya yang bergabung secara live Instagram maupun yang nanti akan menonton video kami di YouTube. Apa kabar semuanya? Apa kabar Mas DS? Apa kabar? Apa kabar? Belum minum, Aku aku belum minum belum, ini. Belum minum. belum. Oke, berjumpa kembali di Depa Official di program kita. Apa programnya? Depa Depa punya punya cerita. Nah, malam ini kita akan membahas satu poin yang sebenarnya ini perlu dipikirkan juga untuk para teolog maupun hamba-hamba Tuhan di tahun-tahun ini. Karena di tahun ini kan kita sudah mengalami pandemi beberapa tahun gitu kan. Jadi perlu yang namanya kita mengembangkan sebuah ilmu entrepreneur seperti itu bagi teolog maupun hamba-hamba Tuhan di pedesaan khususnya. Itu hal ini sangat penting karena ini akan memotivasi diri agar bisa bertahan hidup seperti itu. Karena ya, tanpa mengembangkan entrepreneur ini tentu dalam hal pelayanan akan sangat kurang dari finansialnya, sangat kurang begitu. Jadi perlu didukung dengan sebuah disiplin ilmu mungkin kalau bisa diomong, sebuah entrepreneurship seperti itu. Nah, kita malam ini akan berbincang-bincang dengan seorang gestar kita. Siapa dia Mas DS? Tolong dijelaskan. siapa dia? Ya, dia Mas Akel Neko, sarjana teologi Halo, ya. Saya Mas kok beda ya? Neng fotone gondrong aku ngelag iki gak? Ngelag gak? Enggak lancar. Koneksi di kota memang biasanya seperti itu, Mas. Ya, kita akan berbincang-bincang, bercerita dengan pengalamannya Mas Akel ketika praktek di Nias ataupun yang sekarang mungkin bersama-sama di sekeliling orang yang berwirausaha gitu ya, karena kan entrepreneur wirausaha gitu. Terkait dengan tema kita nanti gitu ya, teolog entrepreneur apakah bisa? Kita langsung saja mulai Mas Jeka. Biasa kita akan memulainya dengan sebuah perkenalan dulu. Kan banyak yang para viewers kita itu nggak kenal siapa sih Kak Akel Neko itu, ya kan? Coba diperkenalkan dulu, mungkin dari nama, terus program studi yang pernah diambil sebelumnya. Oke, nama saya Akel, ambil program studi teologi di APL. Lulus tahun kemarin. Tahun kemarin. Terus apa? Waktu Saya praktek lahir itu di pelayanan di mana Mas Akel? di Nias. Oh di Nias, oke. Ternyata Kak Akel ini di Nias ya, saudara-saudara. Dan di Nias ini, selama di Nias apa yang dikerjakan Mas Akel selain pelayanan di gereja? Terkait entrepreneur ini, apakah ada sesuatu hal yang dilakukan terkait entrepreneur ketika di Nias? Kalau di Nias itu, dulu aku ngurusin hidroponik. Jadi aku mengembangkan, jadi konsepnya hidroponik nanti disambungkan dengan kolam nila. Udah terbayang nggak? Jadi kita punya tanaman hidroponik, terus dari aliran air itu nanti muternya ke kolam. Nah ke kolam ini nanti masuk lagi ke hidroponik itu. Lalu kita juga pas aku ke sana itu kita lagi membuat tambak garam. Jadi di sana kan dekat sama laut kan. Jadi kita buat
tambak garam gitu di sana. Gitu Mas. Selain itu nggak ada lagi Mas yang dilakukan terkait entrepreneur itu. Sebenarnya banyak sih. Kita juga kan sebenarnya kalau kita ngomong entrepreneur itu kan kayak kita melakukan sesuatu ya bisnis ya, biasanya bisnis itu dengan kita menerima resiko yang ada gitu. Nah, di sana itu sebenarnya konteksnya itu dekat laut. Di sana juga banyak karet, di sana juga banyak kelapa. Jadi di sana itu kita sebenarnya banyak memanfaatkan itu semua gitu. Misal di sana juga ada apa namanya? Daun bayam itu kan banyak di sana. Nah, kita buat keripik apa namanya kayak daun bayam gitu. Terus biasanya kalau kita musim karet, biasanya tuh ibu gembala juga memanen karet. Sebenarnya banyak sih. Karena juga kan ibu gembala juga menanam cabai, nanam ikan, jadi banyak. Jadi dimanfaatkan apa yang ada. Jadi di sana itu DS juga, DS. Itu termasuk apa pedesaan Mas? Hah? Di sana termasuk kota apa desa? Jadi bayangin lah, kalian coba bayangin. Aku dari bandara itu butuh waktu 3-4 jam untuk ke sana. Jalannya jelek sekali. Terus kadang kalau di sana itu jaringan itu kadang kita kan 4G ya. Di sana itu bisa Nah, di sana juga sering mati lampu. Gitu. Jadi ya bisa sekali. Jadi ini Mas ya, bagaimana memanfaatkan tanaman atau memanfaatkan yang lainnya untuk diwirausahakan gitu ya. Jadi dari Mas Akel sendiri itu inisiatif Mas Akel atau karena melihat di sekelilingnya yang berwirausaha gitu Mas, untuk melakukan sebenarnya itu gini sebenarnya itu kompleks karena di tempat GUP yang di Niak ini itu adalah salah satu pos PI di gereja GUP Jakarta, GUP Muara Karang di tempatku yang sekarang ini. Nah, karena kita tahu bahwa itu jemaat baru, terus kebanyakan mereka itu setauku itu mereka kerjanya tukang bangunan, pokoknya petani seperti itu. Nah, karena GUP Muara Karang ini adalah sebenarnya sinode GUP itu lahir dari misi gitu. Jadi tujuan GUP ini visinya itu ya salah satunya dari misi. Nah, kemudian berapa tahun yang lalu gembala saya ke sono lihat prospek yang bagus di sana, ya udah jalin kerjasama, terus kita buat gereja seperti itu. Nah, dari situ kan muncul problem baru bahwa bagaimana nih gereja ini bisa terus berdiri, bagaimana gereja ini bisa memberkati juga, sementara dengan keterbatasan itu. Nah, dari gembalaku yang di sini tuh sebenarnya punya inisiatif banyak sekali. Nah, mumpung aku praktek, jadi ya ditugaskan sekaligus diberi mandat untuk beberapa misi seperti itu. Misi ya tadi kita buat hidroponik, kita buat keripik daun bayam. Terus kita juga sebenarnya sudah menikmati panen nila seperti itu. Ada banyak hal, tapi juga perlu digarisbawahi bahwa
saat kita mencoba hal baru tentu selalu ada resiko dan juga kegagalan. Nah, sebenarnya banyak hal yang kita sudah lakukan tapi juga gagal di sana. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, terkait kegagalan nih Mas Akil. Biasanya kan orang yang ingin memulai sebuah usaha, wirausaha itu kan pasti banyak pertimbangan, bahkan takut dengan sebuah kegagalan dari apa yang diusahakannya. Kira-kira bagaimana agar kita nih yang para pemula yang ingin membuka usaha tidak merasa takut gagal seperti itu. Bagaimana untuk mengendalikan diri, mengolah rasa ini biar nggak takut gagal, itu gimana Mas Akil? Sebenarnya perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya aku tuh sudah aku jelasin bahwa aku tuh bukan pebisnis, tapi mungkin privilege-ku itu ada di lingkungan itu seperti itu. Jadi kalau boleh cerita, aku tuh lahir dari keluarga keturunan ya Chinese, walaupun mamiku tuh Jawa. Jadi aku cowok boso Jawa. Cuma tetap aku tuh lahir di lingkungan orang-orang yang bekerja keras gitu. Dalam hal ini tuh mereka berdagang. Kalau boleh dikata, semisal aku nih, papiku dulu itu punya toko sembako, punya beberapa tanah yang cukup luas untuk dijadikan aset-aset, misal ditanamin jati, ditanamin singkong, ditanamin cengkeh dan lain sebagainya. Juga papiku juga dulu itu punya kayak dia stok kapuk, jual beli kapuk dan lain sebagainya. Kemudian kalau ditelusuri lagi, sebenarnya keluarga-keluargaku yang ada di desa itu semua berwirausaha seperti itu. Ada yang jualan emas, ada yang jual kain baju di pasar, ada juga yang berjualan perabotan rumah tangga, ada yang berjualan bahan bangunan dan lain sebagainya. Nah kemudian, aku mau cerita bahwa gembalaku yang ada di desa pun dia mempunyai toko bangunan yang cukup gede. Mungkin tadi aku lihat ada anaknya juga yang lihat. Nah, berwirausaha. Nah kebetulan juga di gembalaku yang di sini, yang di Jakarta, GUP Muara Karang juga mempunyai pabrik namanya, kalau kalian tahu itu namanya panel. Jadi namanya panel listrik. Jadi panel listrik tuh kalau kalian ke mall-mall, kalian ke gedung-gedung yang tinggi, pasti kan voltasenya tinggi banget kan. Butuh yang namanya panel yang gede supaya bisa menampung listrik itu. Nah, si gembalaku juga punya itu gitu, punya pabrik di Tangerang. Nah, jadi privilege-ku mungkin walaupun aku nggak berwirausaha, dulu berwirausaha pas kita di kampus. Sebenarnya aku pernah buat jualan mie ayam, cuma ya laku, cuma ada kendala mie ayam cuma nggak jalan. Nah tapi tadi pertanyaannya, kalau misal apa yang membuat orang takut untuk gagal, justru yang pertama kali mungkin ya, kalau dari aku yang penting itu justru mindset dulu. Jadi untuk kita mau berbisnis, kita mau melakukan usaha baru gitu, berwirausaha seperti itu, bukan yang muluk-muluk dulu, tapi mindset dulu. Nggak perlu modal yang harus banyak, nggak juga, tapi mulai dari mindset perlu dibenahi supaya ke depan juga bisa berjalan. Nah problemnya tadi dikatakan bahwa belum mulai sudah takut gagal. Nah itu justru yang harus dibenahi. Hal itu kemudian kita udah tahu nih problemnya di mana, justru kita harus lakukan apa yang jadi solusinya gitu, bukan
berkutik kayak wah aku takut gagal ya, lamanya kalian nggak akan berhasil gitu. Nah kemudian aku percaya bahwa sebenarnya ya di usia kita, di usia 20 sampai 30 itu aku percayanya kita tuh ada dua job, yaitu kita terus belajar dengan orang-orang yang lebih pintar dari kita, satu. Kemudian yang kedua, kita harus berani gagal. Justru kesempatan ini adalah kesempatan yang bagus, usia-usia kita adalah usia yang bagus untuk kita gagal justru. Karena kenapa? Karena kita tidak punya banyak tanggungan, betul? Ya kan, kita nggak punya banyak tanggungan, kecuali kita udah nikah, wah itu udah mikir anak, mikir istri, itu beda lagi. Nah kemudian kita pertama tadi jangan takut gagal ya kan, karena kita nggak ada tanggungan sama sekali. Kemudian sebenarnya kita itu masih banyak kesempatan untuk kita memulai kembali kalau kita gagal, karena kita masih muda gitu. Beda kalau misal kita udah umur 50 nih, kita baru mulai, ya terlambat gitu. Justru kali ini pas kita masih muda kita harus coba. Karena gimana ya, aku pernah punya teman juga, dalam arti dia sebenarnya bukan di bidang ini gitu, tapi dia baik karena dia selalu ingin tahu, ingin mencoba hal yang baru gitu. Dia nggak takut gagal dan akhirnya ya dia berhasil gitu. Nah mungkin dari misal yang ada sekarang ini yang nonton, mungkin kalian juga lagi bergumul seperti itu. Misal aku lulusan ekonomi tapi susah cari kerjaan, tapi aku suka IT seperti itu. Aku suka ngutik komputer gitu. Ya udah, lakuin gitu. Karena di zaman yang sekarang ini adalah zaman yang tidak terbatas, karena kita untuk akses untuk belajar itu sangat luas, terbuka lebar. Nah masalahnya di kitanya gitu. Di kitanya mau nggak kita belajar hal baru, kita memulai sesuatu yang baru, kita push diri kita untuk kita bisa gagal gitu. Ya memang saya pernah mendengar seorang tokoh di Indonesia, ya di medsos banyak lah. Emang di usia-usia kita sekarang ini adalah waktu untuk menghabiskan semua kegagalan. Kalau jatah gagal kita habiskan, tinggal sebuah keberhasilan gitu loh. Jadi memang kita juga jangan diartikan bahwa ya kita harus gagal terus, kita ya usahanya tidak maksimal, itu juga salah. Kita harus berhikmat juga. Ya maksudnya kita tidak perlu takut meskipun kita sudah gagal berulang kali kan. Kalau kita menghabiskan jatah gagal kita, niscaya pasti akan berhasil di kemudian waktu gitu kan. Sebenarnya yang paling penting itu sebelum kita mencoba, kita melakukan sesuatu, kita harus tahu diri kita itu seperti apa gitu. Kita harus mengenal diri kita kan. Misal, atau kita bisa mengenal diri kita melalui teman kita gitu. Dalam arti misal kok kamu lucu ya, ya udah buat stand up komedian gitu, kalian coba aja gitu. Misal kayak kalian gitu kan, dari di kuliah kayak tukang lucu gitu, ya udah tekuni di situ. Mungkin jalan kalian di sana gitu, mungkin jalan kalian dibalur oleh komedian gitu. Setiap orang kan berbeda-beda. Nah butuh tahu diri kita itu di posisi, di karakter seperti apa untuk kita menentukan ke depan kita mau apa. Nah kadang teman-teman tahu nggak sih, kadang tuh miss di negara kita itu. Nah aku pernah baca buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki, kalian coba baca. Itu dia ngomong bahwa sebetulnya setiap orang itu setiap bayi itu adalah orang jenius katanya. Jadi setiap anak yang lahir di dunia ini adalah
anak yang jenius, adalah manusia pribadi yang jenius. Tapi apa yang menyebabkan anak ini tumbuh menjadi orang yang tidak dianggap jenius? Kalau aku baca, karena itu adalah karena sistem. Teman-teman tahu nggak sih, kadang ada stereotip bahwa anak pintar itu adalah anak yang bisa matematika, fisika, anak yang punya nilai-nilai pendidikan yang baik gitu. Nah sebenarnya ya tidak juga gitu, karena setiap anak punya ciri khas, punya keterampilan masing-masing seperti itu. Mungkin dia jelek seperti aku di bahasa itu lumayan jelek, tapi mungkin di lain mungkin lebih bagus gitu. Terus misal kayak ada yang olahraganya bagus seperti itu, mungkin dalam pendidikan juga kurang gitu. Ada juga yang pintar dalam bermusik, teman-teman kita kan banyak yang bisa bermusik. Nah, itu kan nggak setiap orang bisa melakukan hal yang sama. Nah masalahnya sistem pendidikan kita memusatkan sesuatu itu, nilai atau tolak ukur itu dari pendidikan dalam arti intelektual. Nah kalau kalian lihat di luar negeri itu sebenarnya di Indonesia sudah memulai, cuma mungkin belum dirasakan, mungkin di lingkungan yang sudah, mungkin di kota mungkin, tapi di desa-desa kan tidak seperti itu. Tapi kalau misal di luar negeri, setahu itu mereka sudah kayak, oh kamu minat di mana gitu, ya udah kalian tekuni di situ. Ada kayak kategori-kategori udah masuk bahkan dalam usia, kalau di sana TK apa ya namanya, ya pokoknya usia yang terbilang muda gitu, itu udah dikategorikan. Bahwa kalau kalian tahu juga di negara Cina itu kenapa pingpongnya sangat terkenal sekali, karena emang benar-benar mereka dari kecil, orang-orang anak-anak kecil yang suka sama pingpong itu benar-benar di-push untuk bermain gitu. Itu pushnya bukan karena paksaan ya, tapi benar-benar karena mereka suka gitu. Makanya benar-benar mereka kalau misal ahli banget gitu. Nah beda mungkin di kita gitu, kita kayak mempelajari semua hal tapi tidak mendalam seperti itu. Nah mungkin misinya di situ. Nah maksudku adalah bicara tentang bisnis, bicara tentang wirausaha itu perlu dipikirkan tentang diri kita itu seperti apa, supaya ke depan itu kita bisa melakukan hal yang baik di masa yang akan datang. Privilege juga kan penting kan, kalau privilege hak istimewa. Privilege itu kalau misal orang itu beda-beda ya. Misal ada yang lahir dari keluarga yang kaya, itu juga kan mempengaruhi ke depan seperti apa. Jadi startup poinnya dia dapat di situ. Ada yang lahir dari orang yang miskin, ada yang lahir di keluarga yang mempunyai pendidikan yang baik, ada yang lahir dalam lingkungan keluarga yang suka musik, itu kan juga pengaruh gitu. Nah, tapi apakah itu satu-satunya yang menentukan dia sukses? Tentu tidak. Jadi privilege itu adalah startup point dia awal untuk meraih kesuksesan, tapi ending point tetap dipegang oleh si dia. Jadi startup point itu tidak bisa sebenarnya, startup point itu titik awal itu sebenarnya tidak bisa kita pilih. Sebenarnya kita mau lahir di keluarga seperti apa kan kita tidak bisa pilih, kita tidak bisa tentukan. Tapi ending point kita bisa pilih. Kita mau kita miskin, tapi endingnya kita bisa pilih, tapi tidak bisa kita tentukan. Paham ya? Kalau aku pikir startup point kita tidak bisa pilih,
dan kita tidak bisa tentukan. Ending point, kita bisa pilih tapi kita tidak bisa tentukan. Karena kenapa? Ya, sehebat-hebatnya kita ada faktor yang lain gitu loh, untuk menentukan kita bisa ke sana juga atau enggak. Jadi kita bisa pilih gitu, tapi ada juga kita tidak bisa tentukan karena kita tidak 100% bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, kalau kita menjadi orang Kristen, kita tahu bahwa yang menentukan kan Tuhan gitu. Kita bisa berencana, tapi ya tetap tergantung dengan Tuhan. Makanya kita perlu doa, kita perlu dekat sama Tuhan. Nah, balik lagi ke entrepreneur. Nah, entrepreneur ini sebenarnya lebih ke satu kategori saja gitu untuk meraih kesuksesan. Kan ada juga yang kalau entrepreneur kan lebih ke bisnis, lebih ke kita melakukan usaha baru gitu kan. Nah, apakah semua orang harus jadi orang yang berentrepreneur? Tentu tidak, karena balik lagi kan tadi bahwa setiap orang punya kecerdasan masing-masing. Mungkin dia cerdas dalam menilai seseorang, ya udah jadi psikolog, gak perlu jadi maksa untuk jadi pebisnis gitu, membuat perusahaan kacau jadinya. Begitu juga yang pintar dalam memanage sesuatu, ya udah nggak usah sosokan jadi psikolog gitu. Ya udah, kita tahu diri kita seperti apa, kita fokus apa yang kita bisa lakukan. Selebihnya kita serahkan pada Tuhan.